Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melanjutkan ke mata pelajaran, kita selesai surat pendek dulu, surat Al-Ikhlas saja. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hari ini hadir semua. Doakan dulu ya. Ahmad Fadli, Alisa Ciana, Elivia, Elina, Muhammad Faiz, Muhammad Wahyu, M. Haji Reza, Seli Amelia. Tadi ada semua ya. Fadila, Nur Kasih Fadila. Itu ada yang ketinggalan apa ya? Ada yang ketinggalan. Nah, jadi untuk hari ini kita adalah tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Berzikir dan berdoa setelah sholat ya. Pernah berdoa? Pernah zikir? Sholat gak? Sholat gak? Tadi pagi ada yang sholat subuh? Ada. Sholat subuh? Ya. Sholat itu rukun? Ya. Rukun Islam. Yang namanya rukun itu berarti harus yang wajib ya. Kalau nggak sholat macam mana? Dosa nggak? Dosa. Iya, kecuali yang perempuan adalah halangan. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat adalah tiang agama dan bentuk komunikasi langsung seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah menunaikan sholat bukan berarti hubungan kita itu terputus ya. Nah, Ibu katakan tadi sholat itu tiang agama dan bentuk komunikasi kita, komunikasi langsung seorang hamba kepada Tuhan, kepada Allah. Kita ini kan sebagai seorang hamba. Dengan sholat itulah bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau nggak lagi mengerjakan sholat, bukan berarti hubungan tersebut terputus. Justru sholat menjadi gerbang menuju amalan lain yang dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan, yaitu dengan cara berzikir dan berdoa ya. Berzikir secara bahasa dapat diartikan sebagai mengingat. Dalam konteks syariat, zikir adalah bagaimana kita seorang hamba ini mengingat Allah dengan lisan dan hati, baik melalui ucapan tasbih. Tasbih itu ucapannya apa? Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, tahlil, la ilaha illallah. Kalau istighfar, astagfirullahaladzim ya. Maupun dengan membaca Al-Quran dan merenungkan kebesarannya. Zikir itu artinya adalah mengingat. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sudah termasuk ke dalam kata kita itu bahwa kita itu mengingat Tuhan.
Kemudian berdoa itu apa? Iya, meminta, memohon, betul. Nah, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah atas segala kebutuhan dan keinginannya baik urusan dunia maupun akhirat. Ya Allah, mudahkan aku dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, sukseskan aku. Ya Allah, beri aku kesehatan. Ya, kepada Allah, kepada Allah. Ya. Nah, kemudian dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa itu terdapat dalam surat An-Nisa yang artinya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu terbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa bersama, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu seorang yang beriman. Jadi sholat itu wajib, jangan sampai tertinggal sholat. Kalau kita meninggal, amalan apa yang pertama ditanya? Amalan apa yang pertama ditanya? Fadilah. Kalau kita meninggal, amalan apa yang pertama ditanya? Siapa Tuhan? Amalan. Apa yang kamu lakukan sholat? Yang ditanya kepada dari sholat. Kalau itu kan, kalau ya memang kalau kita dimasukkan dalam surga yang ditanya secara Tuhan. Tapi kan amalan yang kita tunjukkan itu adalah sholat itu wajib ya. Yang tadinya tak sholat subuh, biasakan berucap untuk sholat subuh. Zuhur ada yang masih tak sholat juga. Apabila apalagi dah balik, dah sunat, dah datang bulan atau menstruasi, maka hukumnya itu adalah suatu kewajiban ya. Kalau kamu seorang muslim ya wajibnya kamu sholat ya. Apalagi dah besar, besok kamu bakal jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak. Kalau kamu tak sholat, macam mana? Kalau punya anak, ya kita pengen punya keturunan yang soleh-soleha. Kalau kita dari kita nggak membiasakan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan mengharapkan keturunan kita pun seperti ini. Ya, paham terkait tentang zikir dan berdoa. Nah, biasanya bacaan zikir dan doa setelah sholat itu apa? Kalau setelah sholat fardu itu kan biasanya kita zikir doa ya. Iya. Apa kamu tiba-tiba di halaman berdoa? Tidak kan? Itu biasanya kita berdoa itu setelah sholat ya, berzikir. Urutan dan bacaan yang biasanya dilakukan itu biasanya apa setelah salam? Istighfar, baca astagfirullahaladzim, ini dibagikan ya. Seperti yang ini zikir setelah sholat fardu ya. Bagikannya. Ini bacaan setelah kita sholat fardu. Apa bacanya? Kita mengucapkan astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Kemudian kita baca pujian dan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nak ya. Paham? Ada tasbih, tahmid, takbir, bisa dilihat ini. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Pertama adalah istighfar, kemudian kita tasbih, tahmid, takbir, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian baru doa setelah zikir. Anak. Kemudian kalau tata caranya bagaimana? Tata cara berdoa menghadap kiblat. Setelah salam itu kita terakhir ya, mengucapkan salam, istighfar. Kemudian inilah kita baca ini yang disunahkan menghadap kiblat. Lalu kita memanjatkan apa doa atau keinginan kita ya. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya kita zikir dan doa itu tenang. Iya betul, tenang, tentram ya. Berzikir dan berdoa setelah sholat bukan sekedar ritual tanpa makna, melainkan memiliki hikmah dan manfaat yang besar bagi kehidupan ya. Hikmahnya satu, menghayati janji Allah ya, menguatkan iman. Kita tentu merasa lebih dekat kepada Allah ya. Kemudian menguatkan harapan kita kepada Allah, apa yang kita minta mudah-mudahan itu Allah temukan ya. Ini Ibu ada video, coba
Coba dengarkan sama-sama. Subhanallah, 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 Zikirnya. Subhanallah. Coba ibu minta kalian dengar, diam dulu, dengarkan. Pernah nggak dengar zikirnya ini? Coba dihayati ya. Ditengok ibu kertas yang pas tadi ibu kasih tadi. Lihatkan sama-sama ya. Coba kita renungkan, kita dengarkan sama-sama. Tenang nggak hatinya? له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. Sudah mendengarkan ini tadi? Ya, tenang nggak ibu tanya? Kalau suaranya merdu, bagus, sejuk nggak? Nah, dari video ini tadi ibu kasih soal, kalian kerjakan ke kelompok ya. Nanti presentasikan kelompok 1, kelompok 2 ya. Didiskusikan ya nak ya. Kelompok satu siapa aja anggotanya? Kelompok 2? Ya. Lihat dulu ya. Sedikit-sedikit.
Kalau misalnya tuh presentasi aja langsung baca kan. Berapa yang mau baca? Nah, dulu kelompok dua silahkan didengarkan ya. Nah, ini saya untuk ya, kenalkan dulu sama kamu. Iya, kelompok saya dari kelompok satu yang anggota ini menjelaskan ingin membacakan jawaban dari diskusi kami gitu ya, oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu akan menjelaskan soal zikir dan doa. Mengapa zikir disebut sebagai kebutuhan rohani bagi seorang muslim? Zikir adalah kebutuhan rohani karena dengan berzikir hati merasa tenang dan jiwa merasa dekat dengan Allah. Seperti makanan untuk tubuh, zikir menjadi makanan bagi agar tidak hampa dan gelisah. Jika seorang jarang berzikir di hidupnya mudah cemas, stres dan jauh dari ketenangan. Jelas nak? Nomor 2 jelas jawabannya? Mengapa zikir disebut sebagai kebutuhan rohani bagi seorang muslim? Karena zikir adalah kebutuhan agar hati merasa tenang, ya, hati tidak hampa dan gelisah. Nomor 2, latihan. Cinta baca. Soal nomor 2. Jika kamu sedang merasa ini takut atau gelisah, bacakan. Jika kamu sedang merasa takut atau gelisah, zikir apa yang sebaiknya kamu ucapkan? Jawabannya, saya bisa membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil atau la haula wala quwata illa billah. Karena zikir tersebut menunjukkan tawakal kepada Allah dan mengakui bahwa hanya Allah tempat bersandar. Membaca ini membuat hati lebih tenang karena sadar bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Betul ya, kalau kita sedang takut, sedang gelisah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. Nah, nomor 3. Baca jelas. Mengapa seseorang tetap harus berdoa walaupun belum langsung dikabulkan oleh Allah? Apa hikmah bagi doa yang dikabul? Karena doa adalah ibadah dan bentuk keabaan kepada Allah. Tidak semua doa dikabulkan saat berdoa berdoa mengetahui waktu terbaik dan apa yang terbaik bagi hambanya. Hikmahnya adalah dilatih kesabaran, tawakal dan keikhlasan dalam beribadah. Jadi kalau kamu berdoa pernah nggak? Berdoa pengen ini tapi belum Allah kabulkan. Pernah nggak sesuatu yang kamu inginkan tapi belum terwujud? Pernah? Ya, karena Allah tuh tahu di mana waktu yang tepat akan keinginan itu akan tercapai. Nah ya, terkadang apa yang kita inginkan itu tak Allah kehendaki. Mungkin Allah kasih lewat jalan yang lain. Pasti Allah kasih yang terbaik. Baik, nomor 2. Baca jawabannya. Baca soalnya jawabannya sekalian. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab soal yang telah diberikan. Temukan pemahamanmu tentang zikir dan doa. Lalu buatlah contoh kegiatan zikir dan doa yang bisa kamu lakukan setiap hari hikmah. Setelah sholat maghrib, saya membaca istighfar 3 kali. Lalu tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Lalu membaca doa untuk orang tua dan teman saya. Ini bisa jadi rutinitas harian untuk mendapatkan keistimewaan dan melatih Disiplin.
Iya, terus soal nomor dua selanjutnya. Mengapa kebiasaan berzikir dan berdoa penting diajarkan sejak remaja? Apa dampaknya jika tidak dibiasakan sejak dini? Jawabannya apa? Karena saat remaja adalah masa perjalanan Nabi. Terus dan doa dapat menjadi masalah membuat remaja lebih tenang, sabar. Iya. Jika tidak dibiasakan, mereka bisa tumbuh tanpa pegangan Ya. yang kuat. Selanjutnya ceritakan satu pengalaman Ahmad Mahbubi pribadimu yakni saat berdoa dan merasa lebih tenang setelahnya. Apa pelajaran yang kamu ambil? Nah, ceritakan nih pengalaman kamu nih. Saya saat Agak saya kuat. takut menghadapi ujian, Ya. saya berdoa agar diberi ketenangan dan kemudahan. Setelah itu, saya merasa lebih tenang dan saya diri. Pelajarannya adalah bahwa doa Paham? Paham? Ini pengalaman dari Mahmubi ya. Saat dia takut menghadapi ujian, dia itu berdoa. Karena dengan berdoa dia lebih merasa tenang, ya, lebih merasakan yang namanya kemudahan ya. Nah, kira-kira ditanyakan dari kelompok ini, dari soal yang ibu kasih dari kelompok untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Nah, kalau tak ada, ibu beri kesimpulan bahwasanya zikir itu banyak manfaatnya. Nah, setelah memberi keterangan dan keutamaan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Muslim, kalau juga berbanyaklah mendekatkan diri untuk untuk kedamaian hati kita ya. Paham? Ya, selain berdoa kita juga harus usaha ya. Tadi begitu tanya biasanya zikir dan doa itu dilaksanakan setelah apa? Setelah sholat ya, sholat baik senang ya. Biasanya kita memang zikir dan doa. Zikir yang biasanya dibacakan apa? Astagfirullah, apalagi istighfar, terus iya, subhanallah itu apa? Iya, istighfar, kemudian ada tasbih, tahmid, takbir ya nak ya. Tasbih itu bacaannya subhanallah, kalau tahmid alhamdulillah, kalau takbir Allahu akbar. Oke, untuk pertemuan hari ini saja dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi anak ibu. Mudah-mudahan anak ibu bisa mengamalkan zikir dan berdoa pada tiap waktu setelah pelaksanaan sholat. Iya ya. Itu saja, anak-anak itu boleh berkemas dulu. Kalau sudah kemas, nanti kita berdoa bersama. Sudah, siapkan dulu murid doa lalu kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.